Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak ku sentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 3521. Charlie berkata sambil tersenyum. Lihat dirimu. Kamu tidak jujur sama sekali. Ini yang aku tidak suka darimu. Tidak ada kebenaran di mulutmu sepanjang waktu. Lalu Charlie berkata dengan sungguh-sungguh. Kalau ingin pergi, bilang saja. Kalau kamu mengutarakan, aku akan memberi kesempatan. Kebetulan saya membutuhkan seseorang untuk melakukan sesuatu. Kalau mau, aku akan menyerahkan ini padamu. Mata Felix langsung berbinar. Dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya dan berkata, Aku akan mengatakan yang sebenarnya. Aku sangat tidak ingin tinggal di Gunung Winteri. Kamu Charlie, tolong beri aku kesempatan. Aku akan melakukan apapun yang kamu minta. Selama kamu tidak mengirimku ke Madagaskar untuk memanen tebu. Charlie mengangguk dan berkata sambil tersenyum. Aku tidak mengirimmu ke Madagaskar. Nama belakang kita sama-sama Wade. Aku tidak bisa membiarkan keluarga Wade bekerja untuk keluarga Schultz. Saat dia mengatakan itu, Charlie sedikit tersenyum dan berkata, Aku ingin kamu pergi ke Eropa Utara. Ketika mendengar kata Eropa Utara Felix lega. Dengan bersemangat dia berkata, Pergi ke Nordik. Aku akan pergi. Aku akan pergi. Apa yang ingin kamu lakukan di Nordik? Beritahu aku. Aku akan melakukan yang terbaik. Pada saat ini, Felix sangat bersemangat. Dia berpikir dalam hati, Charlie memintaku pergi ke Eropa Utara. Dia pasti ingin aku mewakili keluarga Wade untuk memperkuat kerjasama dengan keluarga kerajaan Nordik. Selain itu, sebelum ini saya adalah pertunangan Helena, dan dia akan segera dinobatkan menjadi Ratu Nordik. Jika saya bisa memenangkan hati Helena lagi dan menikahinya, saya akan menjadi hubungan antara keluarga Wade dan keluarga kerajaan Nordik. Saat itu, aku juga akan menjadi pangeran. Saya bisa mendapat manfaat darinya. Dan keluarga Wade juga bisa mendapat banyak manfaat. Sepertinya Charlie benar-benar memainkan permainan catur yang bagus. Memikirkan hal ini, Felix sudah menganggap Charlie sebagai orang tua yang dilahirkan kembali. Dengan cepat dia mengungkapkan dengan nada menyanjung. Charlie, oh tidak. Patriark, jangan khawatir. Setelah saya tiba di Eropa Utara, saya pasti akan melakukan yang terbaik untuk memenangkan kembali Helena. Aku tidak akan pernah mengecewakan harapanmu dan keluarga Wade. Charlie tercengang dan tidak bisa menahan tawa. Kamu terlalu banyak berpikir. Aku mengirimmu ke Eropa Utara bukan untuk mengejar Helena. Selain itu, dia akan segera menjadi ratu. Tidak mungkin dia mengagumimu. Hati Felix menjadi dingin. Dan dia bertanya, lalu mengapa kamu ingin aku pergi ke Eropa Utara? Kamu bukannya ingin aku menjadi perwakilan keluarga Wade untuk bekerja sama dengan keluarga kerajaan Nordik? Bukankah kamu menyerahkan pekerjaan ini kepada bibi kedua sebelumnya? Charlie berkata sambil tersenyum. Saya tidak meminta kamu menjadi perwakilan keluarga Wade. Ada 3 orang yang perlu ditangani sesegera mungkin di sana. Kamu pergi ke Eropa Utara bersama tentara Istana Wanlong dan ketiga mengirim orang itu ke Suriah. Pergi ke Suriah. Felix hampir pingsan ketika mendengar ini. Dia berkata, kalau begitu aku lebih suka tinggal di Gunung Winteri daripada pergi ke Suriah. Meski kondisi di Gunung Winteri terbilang sulit, setidaknya aman. Dia masih bisa tinggal bersama ayah dan kerabat lainnya. Di tempat seperti Suriah, kondisinya 10.000 kali lebih sulit daripada di Gunung Winteri. Dan ada perang di mana-mana. Siapa yang mau pergi ke tempat yang tidak jelas seperti itu? Lebih baik menghormati leluhur di Gunung Winteri. Namun, Charlie tidak memberi kesempatan untuk memberikan umpan balik. Dia bertanya dengan dingin. Felix, apakah aku sedang berdiskusi denganmu? Melihat Charlie marah, Felix memohon dengan wajah sedih. Charlie, oh tidak, Patriark. Aku tidak tahu kenapa kamu memintaku pergi ke Suriah. Aku putra satu-satunya ayahku. Kalau aku mati di Suriah, ayahku tidak akan memiliki anak laki-laki lagi. Charlie berkata dengan ringan, jangan khawatir. Ada tentara Istana Wanlong. Kamu tidak akan mati.
Apalagi aku punya kenalan di sana. Aku menjamin keselamatanmu. Setelah berbicara, Charlie merasa tenang lagi. Tapi sebaiknya kamu berhenti bicara kosong. Atau aku mungkin akan mengirimmu tinggal di Surya selama sisa hidupmu. Melihat ini, Felix mengangguk dengan cepat dan berkata, aku akan pergi. Aku akan pergi. Jika kamu memberi perintah, aku akan pergi. Charlie tidak memperhatikannya dan menoleh ke Jenderal Bintang 5 Istana Wanlong. Pilih 4 orang. Terbang dengan Koncorde ke Eropa Utara bersama Felix. Lalu kirim 3 orang yang saya sebutkan ke Hamid. Prajurit Bintang 5 berkata dengan hormat. Bawahan mengerti. Bab 3522. Setelah Charlie menyelesaikan semuanya, matahari sudah terbit. Dan di Gunung Winteri yang terang benderang, ada ratusan orang yang berlutut dengan rapat. Charlie berbalik dan melihat makam orang tuanya tidak jauh. Setelah menatap lama, dia menghela napas pelan dan berkata kepada Yeremia, kakek, semuanya hampir beres. Aku akan kembali ke Aurus Hill besok. Yeremia berkata, Charlie, kamu sekarang adalah kepala keluarga Wade. Aku tidak menyarankan kamu tinggal dan menetap di Eastcliff. Tapi kali ini setidaknya tinggallah beberapa hari lagi. Aku akan memilah urusan keluarga Wade bersama kamu. Saya ingin memperkenalkan beberapa tim manajer Anda. Mereka akan bertanggung jawab kepadamu. Charlie berkata, keluarga Wade memiliki banyak bisnis. Tidak mungkin meminta manajer ini segera menyiapkan semua informasi. Meskipun mereka siap, mereka pasti tidak akan dapat terhubung dalam waktu singkat. Kamu bisa meminta mereka mempersiapkan informasi dan materi mulai besok. Saya akan kembali dalam beberapa hari. Yeremia merasa bahwa apa yang dikatakan Charlie juga masuk akal. Apalagi industri besar yang dijalankan keluarga Wade. Mereka tidak akan bisa menyiapkan bahan laporan dalam 1 atau 2 hari. Jadi, dia mengangguk dan berkata, oke, kalau begitu saya akan memberitahu mereka. Setelah mereka siap, kamu bisa datang ke Eastcliff untuk bertemu dengan mereka. Charlie menjawab, dan berkata, aku akan pergi ke Shangri-La sebentar lagi untuk bertemu keluarga Schultz lagi. Aku kembali ke Aurus Hill besok pagi. Yeremia tidak terus-menerus membujuknya untuk tetap tinggal. Jadi dia berkata, Charlie, kamu bisa meninggalkan pesawat yang diberikan oleh Yule di Eastcliff. Pesawat Koncorde milik keluarga Wade menjadi pesawat pribadimu. Kecepatan pesawat itu memudahkan kamu pergi kemana saja. Charlie mengibaskan tangannya dan berkata dengan tenang, tidak perlu. Eastcliff tidak jauh dari Aurus Hill. Hanya butuh 2 jam dengan pesawat biasa. Koncorde juga membutuhkan waktu untuk lepas landas dan mendarat. Waktunya tidak terlalu jauh berbeda. Terlebih lagi, hanya ada 1 Koncorde di seluruh negeri. Akan terlalu mencolok jika terbang ke kota kecil seperti Aurus Hill. Kita taruh Koncorde di Eastcliff saja. Mendengar ini, Yeremia mengangguk ringan dan berkata, kakek ada di Eastcliff mewakilimu. Jika kamu memiliki pertanyaan atau permintaan, kamu dapat menghubungi kakek kapan saja. Oke, Charlie tiban muka dari mausolem orang tuanya, menutup matanya sejenak, dan berkata, oke, pelayan Stephen, siapkan mobil. Kita turun gunung. Stephen berkata dengan hormat, Tuan Muda, tunggu sebentar. Saya akan bersiap. Sebelum meninggalkan Gunung Winteri, Charlie memberitahu prajurit Istana Wanlong yang tersisa. Dalam beberapa hari ke depan, kalian harus menjaga Gunung Winteri dengan ketat. Kecuali keluarga Wade dan Stephen Thompson, tidak ada orang lain yang memasuki Gunung Winteri. Salah satu jenderal bintang 5 segera berkata dengan hormat, Tuan Wade, jangan khawatir. Bawahan Anda akan melakukan tindakan pencegahan yang ketat dan tidak akan pernah membiarkan pemalas naik gunung. Charlie mengangguk dan berkata lagi, selain itu, kita harus terus mengawasi anggota keluarga Wade yang berlutut di Gunung Winteri untuk beradaptasi. Pastikan mereka berlutut selama yang saya perintahkan. Bahwa aku mengerti. Charlie mengangguk puas dan berkata, kembalilah dan beritahu tuanmu. Setelah dia menguburkan orang tuanya, dia harus meninggalkan sekelompok tentara untuk menjaga Gunung Winteri dan keluarga Wade. Bawa sisanya ke Aurus Hill. Temui Ishak di Shangri-La. Ishak akan mengatur semuanya. San aku akan menunggu kalian di Aurus Hill. Oke, Tuan Wade.
Bawahan akan menyampaikan kata-kata Anda kepada Tuan Waldron. Beberapa menit kemudian, Charlie duduk di Rolls-Royce yang dikemudikan oleh Stephen. Mereka berkendara sampai ke Hotel Shangri-La di East Cliff. Saat ini di Shangri-La, Cat Van dan Sheldon sedang menandatangani dokumen hukum yang relevan. Bab 3523. Apa yang ingin ditandatangani oleh Cat Van adalah untuk mentransfer semua kontrol, pengambilan keputusan, dan hak penerima manfaat Schultz Group kepada Sophie. Sedangkan Sheldon menandatangani perjanjian perceraian dengan Helen dan secara resmi membubarkan pernikahannya dengan Helen. Ketika Charlie tiba di Shangri-La, Cat Van dan Sheldon baru saja menandatangani semua dokumen yang relevan. Beberapa pengacara profesional sedang melakukan pemeriksaan akhir untuk memastikan tidak ada celah dalam segala hal. Sheldon sedikit tersesat. Dia mencintai Helen selama bertahun-tahun. Sekarang hubungan suami dan istri sudah berakhir, yang membuatnya merasa sangat sedih. Meskipun tidak terlihat tanda-tanda kebahagiaan pada Helen, Charlie tahu dia merasa lega. Di masa lalu, Helen sepertinya selalu memiliki ekspresi sedikit sedih di antara alisnya, yang terkadang membuat orang merasa dia mungkin sedikit sakit. Tapi sekarang penyakit sebelumnya telah tersapu, digantikan oleh rasa nyaman yang belum pernah terjadi sebelumnya. Adapun Cat Van, sambil menahan rasa sakit hati dia menyerahkan tahta patriark keluarga Schultz. Dia mengingatkan Sophie, "Sophie, jangan lupa membeli tanah yang luas untukku di Madagaskar. Semakin luas semakin baik. Yang terbaik adalah menggali parit di sekitarnya untuk mengisolasi dari penduduk setempat." Saat dia mengatakan itu, dia bergumam lagi, "Oh, ngomong-ngomong, izinkan saya membawa semua pelayan dan pengawal dari China. Tingkat perkembangan ekonomi lokal mereka terlalu buruk. Penduduk setempat tidak memenuhi persyaratan saya." Cat Van yang harus menghabiskan masa lansianya di Maladewa, kini hanya ingin memastikan keselamatan dan kondisi kehidupannya semaksimal mungkin. Dia tahu penduduk setempat miskin dan banyak penyakit. Dia tidak ingin berhubungan langsung dengan masyarakat setempat. Sophie tentu saja tidak keberatan. Meski sangat tidak puas dengan kakeknya, pada akhirnya darah lebih kental dari air. Apalagi kakeknya akan sulit untuk kembali di masa depan. Dia tentu saja ingin memastikan kondisi kehidupannya di Madagaskar. Jadi, dia mengangguk dan berkata, "Kakek, jangan khawatir. Kamu bisa membawa semua pelayan keluarga Schultz yang telah melayanimu selama bertahun-tahun. Kamu pasti sudah nyaman dengan mereka. Saya akan memberi mereka gaji dan uang saku yang memuaskan." Dengan mengatakan itu, Sophie berkata lagi, "Mengenai semakin besar rumah semakin baik, itu tergantung dermawan. Kalau dermawan saya mengizinkan, saya akan melakukan yang terbaik untukmu. Tapi kalau terlalu luas, mungkin diperlukan sekitar 2 atau 3 tahun untuk menyelesaikan seluruh proyek. Kamu mungkin akan merasa dirugikan sebelum selesai." Cat Van buru-buru berkata, "Sophie, kakek sudah memikirkannya. Jelas tidak realistis membangun semuanya dari awal. Kita bisa pergi ke daerah setempat terlebih dahulu dan membeli villa manor terbaik yang bisa kita beli secara lokal. Lalu beli perlahan tanah di sekitar villa manor ini, agar tidak ada penundaan. Bagaimana menurutmu?" Sophie ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Saya pribadi tidak punya pendapat. Tapi saya masih harus meminta instruksi dari dermawan. Jika dia tidak keberatan, saya juga tidak." Cat Van berbalik dengan tergesa-gesa, menepuk pahanya, dan berkata, "Oh, Charlie memintaku pergi ke Madagaskar, dan tidak membiarkanku kembali. Dia tidak akan repot dengan hal lain. Kamu harus mengatur seseorang untuk pergi dan melakukannya sesegera mungkin. Di tempat seperti Madagaskar, mungkin tidak perlu biaya 100 juta dolar AS untuk membangun rumah bangsawan seluas beberapa ratus hektar." Sophie masih bersikeras, "Kalau begitu saya harus menyapa dermawan. Saya tidak bisa membuat keputusan secara langsung." Charlie masuk ke kamar saat ini, dan berkata dengan tenang, "Nona Schultz, semuanya harus dilakukan sesuai dengan persyaratan Tuan Schultz. Lagi pula, Madagaskar akan menjadi tanah air keduanya. Kondisi material tidak boleh terlalu buruk." Berbicara tentang ini, Charlie berkata lagi, "Terlebih lagi, saya mungkin akan mengirimkan beberapa tenaga kerja kepadanya secara teratur di masa depan. Semakin besar tempatnya, semakin nyaman.
Bab 3524. Kemunculan Charlie membuat mata Sophie berbinar. Dia memandang Charlie dengan heran dan berkata, "Kamu di sini, dermawan." Charlie mengangguk, dan Cat Van di sampingnya juga berkata dengan penuh semangat, "Tuan Wade, terima kasih atas kemurahan hati Anda." Charlie melambaikan tangannya dengan ringan. Bukannya dia murah hati kepada Cat Van. Ini karena Cat Van telah menyerahkan posisi patriark keluarga Schultz dengan sukarela. Mulai sekarang tidak akan ada ancaman baginya. Itu akan dihapuskan. Tidak perlu lagi terus mempermalukan Cat Van tentang masalah ini. Jadi, dia membuka mulutnya dan berkata kepada Cat Van, "Setelah Tuan Schultz tiba di Madagaskar, pada prinsipnya saya tidak akan mengganggu apa yang Anda lakukan di sana. Selama Anda tidak memperbaiki Ngengat, saya tidak akan mengganggu hidup Anda di sana." Cat Van membungkuk dengan cepat seolah-olah dia telah menerima amnesti. "Terima kasih, Tuan Wade." "Terima kasih, Tuan Wade." Charlie memandang Sophie dan berkata, "Nona Schultz, luangkan waktu 2 hari ini untuk memilih orang yang akan mengikuti lelaki tua itu ke Madagaskar. Dan pada saat yang sama kirim 2 agen real estate ke Madagaskar. Dan pertama-tama kirim mereka yang memenuhi persyaratan orang tua. Setelah manor dibeli, calon dipilih, dan tempatnya dibeli, orang tua bisa pergi ke sini." Sophie berkata tanpa berpikir, "Dermawan yang baik, saya akan mulai melakukan 2 hal ini malam ini." Charlie sedikit mengangguk, dan kemudian berkata kepada Cat Van, "Pasti lebih tidak menyenangkan bagi orang tua pergi ke tempat yang jauh sendirian tanpa kerabat. Putra keduamu Stephen masih aku tahan di Aurus Hill. Setelah semuanya siap, ajaklah putra keduamu ke sana. Aku memintanya sama sepertimu. Dia tidak boleh meninggalkan Madagaskar tanpa izinku, apalagi kembali ke China." Ketika Cat Van mendengar Charlie akan melepaskan Stephen untuk pergi bersamanya, suasana hatinya segera membaik. Seperti yang dikatakan Charlie, pergi ke Madagaskar sendirian tanpa kerabat selain pembantu pasti sangat menyakitkan. Jika putra kedua bisa pergi bersamanya, itu akan menjadi hal yang baik untuk dirinya. Jadi, dia berkata dengan rasa terima kasih. "Terima kasih banyak, Tuan Wade. Terima kasih untuk Stephen." Charlie mengangguk dan berkata kepada Sheldon, "Keluarga Harker masih menunggumu. Malam ini kamu akan berbagi kamar dengan Tuan Harker. Besok pagi, kamu akan kembali ke Aurus Hill bersama mereka." Ketika keluarga Harker mengantar Sheldon dan Zain ke Eastcliff secara diam-diam, mereka berkendara jauh-jauh ke sini. Karena status khusus mereka, Rosalie memilih untuk berkendara ke Eastcliff dalam semalam bersama ibunya Yasita. Jadi Charlie ingin Sheldon kembali ke Aurus Hill bersama mereka. Sheldon tidak memiliki konflik apapun dengan keluarga Harker. Sebaliknya, dia sangat lega ketika mengetahui bahwa dia akan diawasi oleh keluarga Harker. Jadi dia puas saat ini, dan berkata dengan jujur, "Oke, Tuan Wade, saya mengerti." Charlie meminta seseorang memanggil Albert, lalu meminta Albert membawa Sheldon ke kamar Tuan Harker. Kemudian, dia berkata kepada Cat Van, "Orang tua, kamu memiliki sikap yang baik hari ini. Karena itu, saya akan memberimu lebih banyak kebebasan. Kamu dapat kembali ke rumah Schultz malam ini. Besok akan ada pertemuan keluarga untuk mengangkat Nona Schultz menjadi patriark keluarga Schultz. Saya akan mengumumkan kepada dunia luar bahwa selama periode sebelum keberangkatan, Anda dapat bergerak bebas di Eastcliff. Tetapi Anda tidak dapat meninggalkan Eastcliff atau menghilang. Apakah Anda mengerti?" Mengetahui dirinya bisa pulang dan beristirahat selama 2 hari, dia merasa sangat bersyukur. Dia tersedak dan berkata, "Tuan Wade, terima kasih mengizinkan saya pergi. Saya sangat berterima kasih." Cat Van ditindas oleh aura kuat Charlie selama 2 hari, dan berlutut di Gunung Winteri sepanjang malam. Dia telah pingsan berkali-kali. Sekarang Charlie sedikit lebih santai dengannya. Dia tidak bisa menahan rasa terima kasihnya. Charlie melambaikan tangannya dan berkata kepadanya, "Oke, jangan ucapkan terima kasih. Ingat saja, Anda cepat kembali. Dalam 2 hari ini kumpulkan orang-orang yang akan pergi ke Madagaskar bersamamu." Oke, Cat Van menganggukkan kepalanya, dan berkata, "Kalau begitu aku kembali dulu. Tuan Wade, jika Anda memiliki perintah,
Minta saja Sophie untuk menyampaikannya kepada saya. Saya pasti akan mematuhinya. Charlie mengangguk dan berkata kepada Stephen, Tuan Thompson, tolong antar Tuan Schultz. Stephen segera berkata dengan hormat, baik, Tuan Muda. Bab 3525. Setelah itu, Stephen memberi isyarat undangan kepada Cat Van. Tuan Schultz, silakan. Cat Van mengucapkan terima kasih dan mengikuti Stephen keluar dari kamar hotel. Di kamar, hanya tersisa Helen dan Sophie. Charlie berbicara dengan Sophie tentang peningkatan modal untuk isu shipping, terutama gagasan tentang pengembangan di Eropa. Tetapi Helen sudah berkata saat ini, Charlie, apakah kamu akan kembali ke Aurus Hill besok pagi? Charlie mengangguk. Ya, Bibi Dun. Saya kembali pagi-pagi sekali. Helen bertanya dengan agak malu. Menawarkan Bibi kembali dengan pesawatmu. Saat ini, Helen menganggap Aurus Hill sebagai pilihan pertama untuk kehidupan masa depan. Halaman kecil tempat tinggal orang tua Charlie telah dia kembalikan. Baginya, tinggal di sana adalah tujuan terbaik. Charlie tahu perasaan Helen terhadap ayahnya, dan mengagumi cinta jangka panjang dan berani untuk mencintai dan membenci. Charlie berkata tanpa ragu, tidak masalah. Kamu bisa tinggal di hotel bersama Sophie malam ini. Besok pagi akan ada seseorang yang mengantarmu ke bandara. Helen sedikit tersenyum dan berkata, saya tidak akan tinggal di sini. Saya berencana untuk pulang menemui orang tua saya. Saya akan berangkat ke bandara sendiri besok pagi. Sophie bertanya, Bu, kamu pergi ke rumah kakek. Kalau begitu aku pergi bersamamu. Helen tersenyum dan berkata, jangan pergi bersamaku. Kakekmu akan mengadakan pertemuan keluarga besok. Kamu, sebagai kepala keluarga yang baru, harus hadir. Setelah itu, Helen melihat ke arah Charlie lagi, dan memohon, Charlie, terima kasih mengantar Sophie nanti. Charlie mengangguk dan berkata, tidak masalah, Bibi Dun. Saya masih harus mendiskusikan sesuatu dengan Nona Schultz. Setelah berdiskusi, saya akan mengantarnya kembali ke rumah keluarga Schultz. Jangan khawatir, Helen mengangguk dan berkata sambil tersenyum. Bagus, kalau begitu aku akan menyerahkan Sophie kepadamu. Charlie berkata, kalau begitu besok pagi pukul 8. Sampai jumpa di bandara. Helen tersenyum dan berkata, oke, sampai jumpa di bandara. Melihat ibunya pergi, Sophie tampak agak malu. Ketika ada banyak orang, dia merasa nyaman di depan Charlie. Tapi sekarang, dia berdua di kamar bersama Charlie. Dia merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Dia bahkan bisa mendengar detak jantungnya dengan jelas. Sophie menyaksikan sendiri proses Charlie menaklukkan istana Wanlong di Gunung Winteri kemarin. Awalnya, dia sudah sangat jatuh cinta dengan Charlie P. Tetapi setelah kemarin, cintanya pada Charlie telah menembus jauh ke dalam tulangnya. Hatinya hampir penuh dengan dia. Sekarang dia sendirian dengan Charlie. Jantungnya berdetak lebih cepat dan dia tidak bisa melepaskan diri. Jadi, dia memandang Charlie dengan malu-malu, dan bertanya dengan lembut, Dermawan, kamu, apa lagi yang kamu inginkan dariku? Charlie berkata dengan santai, oh, ini tentang isu shipping group. Setelah injeksi modal kamu selesai, selain memperluas armada saya berencana berinvestasi di beberapa pelabuhan Eropa. Kebetulan Helena akan naik tahta. Sebagai proyek pertama untuk menarik investasi di Eropa Utara, kita bisa mulai dari Eropa Utara dan menyebar ke seluruh Eropa. Bagaimana keadaannya? Sophie tersipu, mengerutkan bibir, menatap wajah tajam Charlie, dan berkata dengan malu-malu, aku mendengarkan Dermawan. Bab 3526. Charlie tidak menyadari hati Sophie sudah dipenuhi oleh cinta dan rasa malu. Saat ini, Sophie tidak memiliki kondisi mental untuk membahas kerjasama bisnis dengan Charlie. Jika Charlie meminta untuk menyerahkan seluruh keluarga Schultz, dia akan setuju tanpa ragu. Jadi, saat ini, dia tidak memiliki pendapatnya sendiri. Charlie dapat melakukan apapun yang dia inginkan. Charlie tidak mengetahui hal ini. Dia tak tersenyum berdaya dan berkata, kamu tahu, kita berdua berbisnis bersama dan kita harus memikirkan ide bersama. Kamu tidak bisa hanya mendengarkanku, karena aku tidak ahli soal manajemen. Saya bahkan tidak tahu apa-apa tentang itu, hanya bisa mengusulkan ide.
Kamu bersama Autumn yang membahas kelayakan dan penerapannya. Sophie berkata dengan malu-malu. Tidak masalah, saya percaya pada kemampuan dermawan. Selama dermawan menentukan arah, dia tidak akan pernah salah. Charlie merasa pusing untuk beberapa saat, dan berkata, apakah kamu punya pendapat lain? Kamu memiliki 49% dari perusahaan ini. Kamu seharusnya tidak menyetujui semua yang aku katakan. Sophie menjawab tanpa ragu. Baiklah, apapun yang dermawan Katana itu sudah bagus. Charlie merenung beberapa saat, dan berkata tanpa daya. Bagaimana dengan ini? Kamu kembali dan menyarankan dulu siapa yang tahu kamu punya pendapat. Kamu nanti bisa bertemu dengan Autumn dan mendengarkan bagaimana idenya. Kalau semua orang punya pendapat, kita lanjutkan diskusi ini. Sophie mengangguk. Matanya yang besar bersinar cerah dan berkata, aku mendengarkan dermawan. Charlie tidak mengatakan apa-apa, dan berkata sambil tersenyum. Oke, itu keputusan awal. Aku akan membawamu kembali ke keluarga Schultz. Dalam 2 hari ke depan, kamu harus membereskan semua urusan keluarga Schultz untuk memastikan serah terima yang lancar dengan kakekmu. Kita berbicara lagi masalah isu shipping setelah kamu menyelesaikan pekerjaanmu. Sophie sangat gembira, dan berkata dengan cepat, aku akan pergi ke Aurus Hill dalam beberapa hari. Oke, Charlie tidak berpikir terlalu banyak, dan berkata, kalau begitu sampai ketemu di Aurus Hill. Sophie mengangguk, dan bertanya pada Charlie dengan rasa ingin tahu. Dermawan, sekarang kamu telah mengambil alih keluarga Wade dan menjadi kepala keluarga Wade. Apa kamu berencana kembali ke Eastcliff untuk berkembang? Charlie berkata dengan tenang. Saya tidak punya rencana untuk saat ini. Sophie tidak bisa menahan perasaan sedikit kecewa, tetapi dia segera pulih. Dia berkata sambil tersenyum. Sebenarnya, Aurus Hill cukup bagus. Tidak jauh dari Eastcliff, dan sangat dekat dengan Raventon. Ada di tengah 2 kota super besar dan ada kereta berkecepatan tinggi. Tinggal dan bekerja di Aurus Hill tidak akan mempengaruhi promosi bisnis. Saat mengatakan itu, Sophie tidak dapat menahan perasaan emosionalnya. Ibuku ingin menetap di Aurus Hill. Kupikir aku bisa tinggal juga di Aurus Hill setengah dari waktuku. Saya bisa menghabiskan lebih banyak waktu dengannya. Ketika Sophie memikirkan hal ini, dia diam-diam melirik Charlie dengan rasa bersalah. Padahal, niat sebenarnya bukan untuk menemani ibu. Terlebih lagi, dia ingin lebih dekat dengan Charlie. Jika tidak, dia akan tinggal di Eastcliff untuk waktu yang lama dan Charlie akan tinggal di Aurus Hill untuk waktu yang lama. Mereka berdua tidak akan memiliki banyak kesempatan untuk bertemu satu sama lain. Dengan kegilaannya pada Charlie, dia pasti akan menjadi gila. Oleh karena itu, menghabiskan sebagian waktunya di Aurus Hill dengan dalih menemani ibunya adalah solusi terbaik untuknya saat ini. Ketika Charlie mendengar bahwa dia ingin menghabiskan lebih banyak waktu dengan ibunya, dia tidak memiliki keraguan sedikit pun. Charlie berkata dengan sedikit desahan, Eastcliff ke Aurus Hill, tidak jauh, tidak dekat, tidak terasa seperti bepergian sesekali. Tetapi jika harus bolak-balik sekali atau 2 kali seminggu, itu bisa sangat melelahkan. Sophie berkata sambil tersenyum, tidak apa-apa. Setelah resmi menjadi patriark keluarga Schultz, masuk akal melengkapi diri saya dengan pesawat pribadi. Setiap Kamis malam, saya akan membawa komputer, naik helikopter langsung dari atap Schultz Group ke bandara. Terbang ke Aurus Hill, bisa bersantai 2 jam di pesawat jam, atau sambil menangani bisnis di pesawat. Tidak akan ada kemacetan lalu lintas di Aurus Hill di malam hari. Saya bisa berkendara lebih dari setengah jam, ke tempat buku. Dengan mengatakan itu, Sophie berpikir serius dan mengutarakan rencana lagi. Dengan demikian, saya bisa tinggal di Aurus Hill dari Kamis malam sampai Senin pagi. Bangun awal hari Senin, keluar rumah setelah pukul 5. Saya bisa lepas landas kembali ke Eastcliff. Setelah mendarat pukul 8, saya bisa naik helikopter langsung ke Schultz Group. Pukul 9 saya sudah bisa kembali bekerja. Bab 3527. Charlie menghela napas dan menghela nafas setelah mendengar ini, lalu berkata, jadwalmu terlalu padat. Tidak masalah, Sophie berkata dengan tegas. Kebugaran fisikku sangat baik. Hal kecil ini tidak perlu bertanya-tanya.
Setelah itu, dia menatap Charlie dengan penuh semangat, dan berkata dengan nada memohon, "Dermawan, selain ibuku, aku hanya memilikimu sebagai teman di Aurus Hill. Jika aku ingin bermain denganmu, kamu jangan menolakku." Charlie mengangguk, setuju dengan santai, dan berkata sambil tersenyum, "Selama waktu mengizinkan, pasti tidak ada masalah." Itu bagus. Setelah mendapatkan jawaban yang paling diinginkannya, Sophie akhirnya menghela nafas lega. Charlie melihat waktu dan berkata, "Aku akan mengantarmu kembali ke rumah keluarga Schultz." Sophie bertanya, "Apakah Dermawan kembali ke rumah keluarga Wade malam ini?" "Tidak," Charlie menjawab ringan. "Aku kembali ke rumah pamanku. Lebih nyaman di sana." Sophie memikirkan Quinn dan kontrak pernikahan antara Charlie dan Quinn. Dia mengangguk dalam kesadarannya. Charlie meminta Isaac menyiapkan mobil untuk dirinya sendiri. Dia mengantar Sophie ke villa keluarga Schultz sendirian. Dalam perjalanan, Sophie diam-diam menatap wajah Charlie dari samping. Ingin mengatakan sesuatu beberapa kali, tapi akhirnya menahan diri. Baru setelah Charlie mengemudikan mobil memasuki villa keluarga Schultz, Sophie berkata, "Dermawan, tentang orang tua saya. Terima kasih. Kalau bukan karena kamu, ayahku pasti tidak akan setuju menceraikan ibuku." Charlie bertanya padanya, "Kamu ingin orang tuamu bercerai?" "Ya," Sophie mengangguk, dan berkata, "Keduanya tidak hidup bahagia. Perkawinan semacam ini hanya sekedar nama. Lebih baik mengakhirinya secepat mungkin daripada berlama-lama." Saat dia mengatakan itu, dia tidak bisa menahan napas dan berkata lagi, "Ayah saya pasti sangat sedih selama bertahun-tahun. Istrinya berada di kasur yang sama tapi jatuh cinta dengan orang lain. Saya khawatir itu akan sulit diterima pria manapun." Charlie mengangguk karena malu. Jika dia mengambil sudut pandang yang sepenuhnya objektif, dia juga akan berpikir bahwa pernikahan antara orang tua Sophie adalah karena kesalahan ibunya. Tapi pria yang sangat dicintai ibunya adalah ayahnya. Jadi Charlie tidak tahu bagaimana menilainya. Pada saat ini, Sophie memandang Charlie. Dia melihat Charlie juga membekukan wajahnya ke samping. Dan pada saat matanya bertemu, dia menoleh dengan cepat, melihat ke depan mobil. Sophie berkata dengan lembut, "Sebenarnya, tidak mudah bagi ibuku mengalami malam tahun baru seperti itu. Separuh lainnya yang menemaninya bukanlah orang yang sangat dia cintai. Dia pasti akan kecewa." Saat dia berbicara, dia memberanikan diri untuk melihat Charlie, dan berkata dengan serius, "Sebenarnya, sebelumnya, saya tidak begitu mengerti apa yang ibu saya lakukan. Dalam hati, saya merasa dia mengecewakan ayah saya. Saya juga merasa bahwa ibu tidak boleh begitu pelit dengan ayah dalam hal cinta." Pada titik ini, Sophie menurunkan kelopak matanya dengan ringan, dan berkata dengan pelan, "Tapi sejak aku bertemu denganmu, Dermawan, aku semakin memahami ibuku. Dia pasti sama denganku sekarang. Tidak bisa melepaskan diri jatuh cinta dengan pria yang hanya bisa dia harapkan." Charlie terbatuk 2 kali. Agak terburu-buru mengatakan hal seperti itu sekarang." Sophie menggelengkan kepalanya, menatap Charlie, dan berkata dengan serius, "Memang begitu. Tapi aku tidak akan seperti ibuku. Jika aku jadi dia, aku lebih suka tidak menikah selama sisa hidup daripada menikahi pria yang tidak aku cintai." Setelah itu, dia menatap Charlie. Pipinya yang kecil menggembung sedikit di kedua sisi pipinya, dan berkata dengan serius, "Dermawan, jika aku menjadi wanita sisa di masa depan, atau bahkan mati sendirian, jangan ragu, itu pasti karena kamu." Bab 3528. Setelah Sophie mengatakan ini, tanpa menunggu Charlie memberikan jawaban, dia sudah membuka pintu mobil dan langsung keluar. Kata-kata itu mencerminkan seluruh keberaniannya. Dia tidak berani berlama-lama di sisi Charlie, karena dia takut dia akan kehilangan kendali, dan menangis sedih sambil memegang Charlie, menanyakan mengapa dia menikah begitu cepat. Jadi, dia meninggalkan Charlie, melarikan diri, tanpa pamit. Dia langsung masuk villa keluarga Schultz tanpa melihat ke belakang. Melihat punggungnya yang ramping, Charlie merasa agak tidak nyaman. Semakin banyak Charlie melihat ketidakbahagiaan Helen dalam hidup ini, semakin sedikit Charlie ingin Sophie melakukan kesalahan yang sama.
Nasib seharusnya tidak mempermainkan ibu dan anak ini, membuat mereka jatuh ke lingkaran setan yang hampir identik. Namun, takdir terkadang seperti bercanda. Takdir memberi ibu dan putri lintasan hidup serupa, dan bahkan membuat mereka masing-masing jatuh cinta dengan seorang ayah dan anak laki-lakinya. Melihat punggung Sophie menghilang, Charlie menghela napas sedih. Dia tidak tahu bagaimana harus menghadapi perasaan Sophie untuknya. Charlie tidak ingin Sophie memilih mati sendirian seperti yang dia katakan sambil terus. Meski masih terlalu dini untuk mengatakan hal-hal tersebut, Sophie, seorang gadis bertubuh ramping, memiliki tekad dan energi yang kuat. Karena dia berkata begitu, kemungkinan besar dia akan melakukannya. Namun, Charlie tidak memiliki cara untuk mengubah keputusannya. Dia hanya bisa menghibur dirinya sendiri. Bagaimanapun, Sophie masih sangat muda. Pikirannya mungkin akan berubah seiring bertambahnya pengalaman hidup di masa mendatang. Pada saat yang sama, Sophie tidak berpikir demikian. Dia sangat percaya pada satu hal di dalam hatinya. Jika dia hidup sampai 100 tahun, dia tidak akan pernah bertemu pria yang lebih baik dan lebih menarik dari Charlie. Pria ini muncul dalam hidupnya pada usia ketika dia pertama kali jatuh cinta. Dan dia berada di puncak ketika dia muncul di atas panggung. Dalam kehidupan ini, tidak mungkin ada orang yang mengungguli dia. Saat ini, villa keluarga Golding terang benderang. Yule tahu Charlie sudah kembali dari Eropa Utara. Dia juga tahu Charlie pasti akan kembali ke rumahnya setelah menyelesaikan semua masalah di Gunung Winteri. Jadi, dia menyuruh seseorang menyiapkan makan malam mewah lebih awal, dan meminta mereka meletakkan semua piring di laci penghangat kelas atas, menunggu Charlie kembali. Ketika Charlie kembali ke rumah keluarga Golding, sudah lewat pukul 10 malam. Ketika Quinn mendengar ada suara mobil masuk ke halaman, dia berlari keluar rumah dengan semangat. Diikuti oleh Yule dan Rahel. Ketika Charlie keluar dari mobil, Quinn langsung memeluknya. Dia berkata dengan penuh semangat, "Kak Charlie, kamu akhirnya kembali." Yule juga tersenyum dan berkata, "Charlie, masalah di Gunung Winteri sudah selesaikan." Bab 3529. Charlie mengangguk dan berkata dengan hormat, "Paman Golding, beberapa hal sudah ditangani dengan cukup baik." Yule berkata sambil tersenyum, "Tidak perlu diceritakan. Saya tidak perlu pergi ke Gunung Winteri untuk mengetahui kamu sudah mengurus semua anggota keluarga. Urusan keluarga Schultz sudah lama terselesaikan. Dalam urusan Nordik, sudah diberitakan bahwa Ratu Nordik tiba-tiba pulih dari penyakit kritis. Ini menimbulkan perbincangan hangat di negara-negara barat. Saya tahu itu pasti kamu yang melakukannya. Hanya kamu yang memiliki kemampuan luar biasa untuk menghidupkan kembali orang mati." Charlie tersenyum dan berkata, "Aku hanya menggunakan sedikit pil peremajaan." Yule tersenyum dan berkata, "Saya memiliki pemahaman yang mendalam tentang betapa ajaibnya pil peremajaan. Kalau sudah merasakan berada di ambang kematian, semakin takut akan kematian, mereka akan semakin memahami nilai-nilai kehidupan, hak, status, dan gelar. Semuanya fiktif." Saat dia mengatakan itu, Yule bertanya, "Bagaimana kamu berangkat dengan porter Istana Wanlong?" Charlie berkata, "Saya meminta porter untuk menguburkan orang tuanya terlebih dahulu. Setelah menyelesaikannya, dia akan pergi ke Aurus Hill menemui saya." "Oke," Yule mengangguk dan menghela napas. "Istana Wanlong adalah pedang yang tajam, Charlie. Kalau kamu bisa mengambil pedang ini di bawah komandomu, itu pasti akan menjadi lapisan gula di masa mendatang. Sama seperti harimau yang memiliki sayap." Setelah itu, Yule mengingatkan dengan serius, "Namun, Charlie, bagaimana memanfaatkan Istana Wanlong dengan baik adalah masalah besar. Mereka memiliki identitas khusus, dan mereka memiliki puluhan ribu orang. Jika mereka tidak ditangani dengan baik, mereka mungkin akan memberi Anda masalah yang tidak perlu. Jadi, apa kamu sudah memiliki rencana khusus untuk langkah selanjutnya?" Charlie menjawab, "Sebagian besar bayaran tentara di Istana Wanlong ada di luar negeri. Saya tidak berencana meminta mereka datang ke Tiongkok. Saya berencana memberi mereka tempat yang aman dan andal di luar negeri. Seperti sebelumnya, mereka akan berada di berbagai tempat yang dilanda perang." Charlie berkata lagi.
Yang terbaik adalah mereka memiliki dasar untuk mengakar dan mengubah strategi bisnis mereka. Di masa lalu, bayaran mereka murni tentara. Jika memberi mereka banyak uang, mereka akan membantu. Jika mereka melakukan sesuatu yang tidak memiliki rasa benar dan salah, maka mereka telah melakukan perbuatan baik dan juga melakukan perbuatan buruk. Di masa depan, saya akan menetapkan nada untuk mereka. Nada yang setidaknya tidak dapat menentang negara berdaulat manapun di dunia. Artinya, mereka hanya bisa menerima pekerjaan resmi dari negara berdaulat, dan mereka tidak boleh memusuhi negara yang berdaulat manapun. Jika suatu negara mempekerjakan mereka untuk menyerang negara lain, hal seperti itu sama sekali tidak dapat diterima. Kecuali suatu negara mempekerjakan mereka untuk membersihkan pasukan bersenjata ilegal. Dengan cara ini, mereka juga dapat menjalin hubungan baik dengan dunia arus utama. Yule mengangguk dengan sangat serius dan berkata, benar, meskipun ini adalah dunia di mana hutan memangsa yang lemah, logika dasarnya harus tetap mengikuti prinsip hukum. Bekerja sama dengan negara berdaulat dapat berdiri sesuai dengan prinsip hukum. Setelah itu, Yule berkata lagi, tapi Charlie, menurutku kamu sebaiknya merombak istana Wanlong lebih teliti. Charlie bertanya, Paman Golding, apa kamu punya saran bagus? Tepat ketika Yule hendak berbicara, Rahel yang berada di samping tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, oh, jangan hanya mengotori seperti ini di halaman. Makanan sudah disiapkan, ayo masuk, kita makan sambil menjulur. Queen masih memeluk lengan Charlie dengan erat. Dia berkata dengan lembut, ya, ayah, aku sudah kelaparan. Aku menunggu kakak Charlie kembali dan makan malam bersama. Ya. Yule berkata sambil tersenyum. Charlie, ayo masuk. Kita makan sambil miring. Segera. Mereka berempat pindah ke ruang makan. Begitu Charlie duduk, dia tidak sabar untuk bertanya kepada Yule. Paman Golding, ide dan saran bagus apa yang kamu miliki tentang Istana Wanlong? Yule berkata dengan serius. Berbicara Istana Wanlong, itu pasti tentara bayaran. Bisnis ini paling menguntungkan dan paling mampu berkembang. Saat dia mengatakan itu, Yule mengubah topik pembicaraan dan berkata dengan serius. Tapi Charlie, kamu harus tahu, sikap rendah hati dan dormansimu saat ini hanya sementara. Karena kamu akan meneruskan keluarga Wade, suatu hari nanti kamu akan keluar dari belakang layar dan langsung naik ke atas panggung. Ketika hari itu tiba, mata semua orang di dunia akan mengirimi Anda pesan. Pasti akan ada sekelompok orang yang ingin menggali sejarah hitammu, terutama musuhmu. Mereka tidak akan pernah melewatkan kesempatan untuk menyerang dan menyerangmu di depan seluruh dunia. Jika Istana Wanlong masih menjadi organisasi tentara bayaran, dan kamu sebagai master sejati Istana Wanlong, kamu akan bertanggung jawab atas semua hutang darah Istana Wanlong. Kamu akan ditolak oleh masyarakat arus utama. Dan begitu kamu ditolak oleh masyarakat arus utama, itu akan mempengaruhi reputasimu dan juga reputasi keluarga Wade. Jadi, saran saya, kamu harus bisa memutihkan dan mengubah Istana Wanlong secepat mungkin. Kamu harus membuat Istana Wanlong masuk akal dan legal di seluruh dunia. Kalau kamu membiarkan Istana Wanlong seperti hari ini, itu seperti menanam petir untuk dirimu sendiri. Bab 3530. Deskripsi Yule langsung membuat Charlie waspada. Identitas dan situasi Istana Wanlong memang istimewa. Di dunia arus utama, organisasi tentara bayaran seperti ini akan selalu diberi label dengan nada abu-abu. Jika diminta memilih antara label baik dan buruk, maka di mata semua orang organisasi tentara bayaran seperti ini adalah hal buruk. Saat ini, dunia luar masih belum mengetahui fakta bahwa dia telah menguasai Istana Wanlong. Dan fakta ini tidak dapat dirahasiakan selamanya. Akan ada saatnya hal ini akan diketahui. Pada saat itu, ketidaksukaan orang terhadap organisasi ini juga akan dibebankan padanya. Oleh karena itu, Charlie bertanya kepada Yule, Paman Golding, apakah kamu punya saran bagus? Yule tersenyum kecil, dan berkata dengan serius, saya punya ide. Mungkin kurang baik dan juga kurang matang. Jika saya ingin menerapkannya, saya harus membuat pengorbanan tertentu. Apakah itu layak atau tidak, tergantung pada pilihanmu. Jika kamu menyukainya, aku akan puas.
Charlie mengangguk dan berkata dengan rendah hati, pengalaman hidup dan kemampuan pribadimu jauh lebih baik dariku. Aku yakin metodemu pasti jauh lebih baik daripada yang bisa aku pikirkan. Yule tersenyum dan berkata, baiklah, aku akan memberi tahu pikiranku. Saat dia mengatakan itu, Yule duduk tegak dan berkata dengan serius, menurut pendapat saya, nilai terbesar Istana Wanlong terletak pada kekuatan tempurnya. Jika kekuatan tempur digunakan di bidang tentara bayaran, keuntungannya akan relatif tinggi. Tetapi ada juga tantangan yang tadi aku katakan. Masalahnya adalah respons sosial dan reputasi publik yang buruk. Sebaiknya kamu mengubah strategi bisnis Istana Wanlong. Tetap mengandalkan kekuatan tempur untuk menghasilkan uang, tetapi hanya kerjasama dengan negara berdaulat. Kerjasama, mulai dari perspektif keadilan dan prinsip hukum yang cukup. Di sisi lain, saya pikir Anda dapat memasuki bisnis keamanan internasional yang telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir dan reputasinya di mata publik sangat positif. Keamanan internasional, Charlie bertanya penasaran. Paman Golding, apa itu bisnis keamanan internasional? Yule berkata sambil tersenyum. Kamu akan mengembangkan transportasi laut. Dan transportasi laut adalah salah satu bidang bisnis utama keamanan internasional. Perompak merajalela di Somalia dan wilayah lain. Meskipun banyak negara memiliki armada pengawal, permintaan logistik internasional sangat tinggi. Tidak mungkin setiap kapal dijamin keamanannya. Oleh karena itu, keamanan internasional sangat populer di bidang ini. Umumnya, kapal dagang yang melewati area perompak akan menampung beberapa personel keamanan internasional. Personel keamanan internasional ini bertanggung jawab untuk melindungi kapal dari perompakan. Mereka juga dapat melakukan serangan balik saat perompak naik ke kapal. Bagi pemilik kapal dan perusahaan pelayaran, bisnis ini secara bertahap menjadi permintaan tetap. Istana Wanlong memiliki pasukan yang kuat. Kalau kamu mengerahkan ribuan orang untuk berangkat ke bidang ini, pasti tidak ada masalah dengan kekuatanmu. Sekarang kamu memiliki isu shipping group. Kamu bisa memenuhi sebagian besar kebutuhan terkait di masa mendatang. Berbicara tentang ini, Yule berkata lagi, aku beritahu satu hal lagi. Negara-negara dengan perkembangan ekonomi tertinggi di dunia bekerja sama secara aktif dengan negara-negara dunia ketiga, terutama dalam pembangunan infrastruktur. Sudah banyak perusahaan yang melakukan pembangunan infrastruktur di beberapa daerah terpencil di Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Dan akan lebih banyak lagi di masa mendatang. Jalan raya, jalur kereta api, komunikasi, jaringan transmisi, dan bahkan konstruksi pemeliharaan udara pada dasarnya bergantung pada perusahaan luar negeri. Dan negara tuan rumah memiliki perkembangan ekonomi yang buruk dan keamanan publik yang buruk. Menjamin keselamatan karyawan dari perusahaan luar negeri ini. Pada saat seperti ini, personel keamanan internasional juga diperlukan untuk perlindungan yang efektif. Selain memastikan keselamatan karyawan asing, juga untuk memastikan kemajuan proyek lokal. Orang-orang di kedua belah pihak memiliki kesan yang baik tentang keamanan internasional semacam ini. Dengan kata lain, itu adalah dasar massa yang kokoh. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.